Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia Anggriani, NIM 18010404027 dari kelas PBSI 5A. Di sini saya akan menjelaskan materi belajar dan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama adalah teori belajar kognitisme konstruktisme. Yang kedua, belajar humanistik dan kecerdasan ganda. Yang ketiga, berbagai teori tentang pembelajaran. Yang keempat, pengertian dan fungsi umum bahasa. Yang kelima, fungsi khusus bahasa. Yang keenam, strategi pemerolehan bahasa. Yang ketujuh, faktor-faktor pemerolehan bahasa. Yang kedelapan, teknik pembelajaran bahasa. Yang kesembilan, pendekatan metode, strategi, dan model. Yang pertama, saya akan menjelaskan teori belajar kognitivisme konstruktivisme. Yang pertama adalah teori belajar kognitivisme. Dalam belajar, kognitivisme mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan. Bagi kognitisme, belajar merupakan interaksi antara individu dan lingkungan, dan hal itu terjadi terus-menerus sepanjang hayatnya. Kognisi adalah suatu perabotan dalam benak kita yang merupakan pusat penggerak berbagai kegiatan kita, mengenali lingkungan, melihat berbagai masalah, menganalisis berbagai masalah, mencari informasi baru, menarik kesimpulan, dan sebagainya. Menurut Pigman, setiap anak mengembangkan kemampuan berpikir secara perlahan dan teratur. Tahap-tahapan tersebut adalah tahap sensorik motor, yaitu dari lahir sampai kurang lebih umur 2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional, yaitu kurang lebih umur 2 tahun hingga 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret, kurang lebih 7-11 tahun. Yang keempat, tahap operasi formal, kurang lebih umur 11 tahun sampai 15 tahun. Yang kedua adalah teori belajar konstruktisme. Teori belajar konstruktivisme adalah teori yang mengatakan bahwa pembelajar atau learner, orang yang sedang belajar, akan membangun pengetahuan sendiri berdasarkan apa yang sudah diketahuinya. Karena itu, belajar tentang dan mempelajari sesuatu itu tidak dapat diwakilkan dan tidak dapat diborongkan kepada orang lain. Siswa sendiri harus praktik mencari dan menemukan pengetahuan itu dan mengalami sendiri proses belajar dengan mencari dan menemukan itu. Teori konstruktisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari. Teori konstruktisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Yang kedua adalah teori belajar humanistik dan kecerdasan ganda. Yang pertama, teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori belajar yang berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Tujuan utama para pendidik yang menggunakan teori ini adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Peranan guru dalam kegiatan belajar siswa adalah sebagai fasilitator yang berperan aktif dalam 1. Membantu menciptakan iklim kelas yang kondusif agar siswa bersikap positif terhadap belajar. Yang kedua, membantu siswa untuk memperjelas tujuan belajarnya dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar. Yang ketiga, membantu siswa untuk memanfaatkan dorongan dan cita-cita mereka sebagai kekuatan pendorong belajar. Yang keempat, menyediakan berbagai sumber belajar kepada siswa. Dan yang terakhir, menerima pertanyaan dan pendapat serta perasaan dari berbagai siswa sebagai adanya. Yang selanjutnya adalah teori belajar humanisme mengemukakan beberapa prinsip belajar, yaitu manusia untuk memiliki keinginan alamiah untuk belajar. Yang kedua, belajar akan cepat
dan lebih bermakna bila bahan yang dipelajari relevan dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, belajar dapat ditingkatkan dengan mengurangi ancaman dari luar. Yang keempat, belajar secara partisipasif jauh lebih efektif daripada belajar secara pasif. Yang kelima, belajar atas prakarsa sendiri yang melibatkan keseluruhan pribadi. Yang keenam, kebebasan kreativitas dan kepercayaan diri dalam belajar. Yang kedua adalah teori kecerdasan ganda. Teori kecerdasan ganda adalah teori belajar yang menjelaskan bahwa seseorang itu memiliki kemampuan ganda. Kemampuan-kemampuan yang dimasukkan dalam inteligensi ganda harusnya memenuhi 8 kriteria yang sering digunakan untuk menentukan apakah kemampuan itu benar-benar suatu inteligensi atau bukan. 8 kriteria tersebut adalah terisolasi dalam bagian otak tertentu, bersifat independen. Yang ketiga, memuat satuan operasi khusus. Yang keempat, mempunyai sejarah perkembangan sendiri. Yang kelima, berkaitan dengan sejarah evolusi zaman dulu. Yang keenam, dukungan psikolog eksperimental. Yang ketujuh, dukungan dari penemuan psikometrik. Yang kedelapan, dapat disimbolkan inteligensi ganda itu ada 9 macam. Ke-9 macam inteligensi ganda itu adalah inteligensi linguistik, inteligensi matematis logis, inteligensi ruang visual. Yang keempat, inteligensi kinestetis badani. Yang kelima, inteligensi musikal. Yang keenam, inteligensi intropersonal. Yang ketujuh, inteligensi intropersonal. Yang kedelapan, inteligensi lingkungan. Dan yang terakhir, inteligensi eksistensial. Yang ketiga adalah berbagai teori tentang pembelajaran. Yang pertama, belajar. Belajar adalah suatu aktivitas pribadi untuk mengubah tingkah laku. Dalam konsep ini berarti yang aktif adalah individu si pembelajar. Walaupun tidak ada orang lain, individu tersebut tetap aktif untuk mempelajari sesuatu. Belajar dalam hal ini dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lain. Yang kedua adalah mengajar. Mengajar meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses pentransferan ilmu oleh seorang guru yang dilakukan di dalam kelas. Yang ketiga adalah pembelajaran. Pembelajaran berarti proses yang dilakukan oleh seorang agar orang lain melakukan tindakan belajar. Yang selanjutnya adalah pembelajaran itu memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri tersebut adalah merupakan upaya sadar dan disengaja. Yang kedua, membuat siswa menjadi belajar. Yang ketiga, menetapkan tujuan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Yang keempat, mengendalikan pelaksanaan baik dalam hal isinya, waktu, proses, maupun hasilnya. Pembelajaran dan pengajaran itu memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari keduanya adalah sama-sama merupakan suatu proses untuk mentransfer ilmu. Tujuan pembelajaran bahasa secara umum adalah menampilkan siswa dalam menggunakan bahasa, baik untuk keterampilan menyimak, berbicara, membaca, maupun menulis. Tujuan tersebut menasiratkan kepada para pengajar atau pembelajar untuk mengarahkan kegiatan belajar di kelas dalam bentuk kegiatan berbahasa. Dengan kata lain, kegiatan belajar bahasa merupakan kegiatan menggunakan kaidah bahasa sasaran sesuai dengan konteks pemakainya. Yang keempat adalah pengertian dan fungsi umum bahasa. Yang pertama adalah pengertian. Menurut teori struktural, bahasa dapat didefinisikan sebagai suatu sistem tanda atau lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang bersifat arbiter dan konvensional. Bahasa bersifat arbiter artinya adalah pemakna dalam bahasa itu bebas. Binatang berkaki 4 yang biasanya digunakan untuk menarik kereta adalah yang menyebutkan kuda. Kelompok masyarakat lain menyebut jaran. Kelompok lainnya lagi menyebutkan horse. Hal itu menunjukkan bahwa
terdapat kebebasan dalam penamaan dan pemaknaan sebuah benda. Selanjutnya adalah fungsi umum bahasa. Fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial. Di dalam masyarakat ada komunikasi atau saling hubung antara anggota. Untuk keperluan itu dipergunakan suatu wahana yang dinamakan bahasa. Dengan demikian, setiap masyarakat dipastikan memiliki dan menggunakan alat komunikasi sosial tersebut. Yang kelima adalah fungsi khusus bahasa. Selain mempunyai fungsi secara umum, bahasa juga mempunyai fungsi secara khusus. Jacobson 1960 membagi fungsi bahasa atas 6 macam, yakni emotif, kognitif, referensial, puitik, fatik, dan metalingual. Yang selanjutnya adalah yang keenam adalah strategi pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa adalah suatu proses yang dialami oleh seorang anak untuk mendapatkan bahasa pertama atau bahasa ibu. Pemerolehan bahasa memiliki keterkaitan dengan pendapatan bahasa pertama, bahasa atau bahasa ibu. Bahasa pertama adalah bahasa yang diperoleh anak pertama kali dan dalam hidupnya. Biasanya bahasa ibu, pemerolehan bahasa terjadi secara alamiah, dapat berlangsung tanpa sistem yang jelas. Ada 3 teori yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa tersebut, adalah teori behavioristik, teori mentalis, dan teori kognitif. Yang ketujuh adalah faktor-faktor pemerolehan bahasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa antara lain faktor biologis, faktor lingkungan, sosial, faktor inteligensi, dan faktor motivasi. Yang pertama adalah faktor biologis, yaitu kemampuan kodrati atau alami yang dimiliki anak yang memungkinkan dirinya menguasai bahasa. Potensi alami itu adalah piranti pemerolehan bahasa. Yang kedua adalah faktor lingkungan sosial, yaitu faktor yang menyatakan bahwa untuk memperoleh bahasa, seorang anak memerlukan orang lain untuk berinteraksi dengan berkomunikasi. Yang ketiga adalah faktor inteligensi, yaitu kemampuan anak dalam berpikir atau bernalar. Anak yang berinteligensi tinggi biasanya lebih cepat memperoleh bahasa daripada anak yang berinteligensi di bawahnya. Faktor motivasi, yaitu suatu dorongan yang menyebabkan seseorang memiliki keinginan kuat untuk memperoleh bahasa. Sumber motivasi itu ada 2, yakni dalam dan luar diri anak. Yang selanjutnya adalah dalam pemerolehan bahasa. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan anak untuk mendapatkan bahasa, yaitu mengingat, meniru, mengalami langsung, bermain. Yang kedelapan adalah teknik pembelajaran bahasa. Dalam pembelajaran bahasa dikenal beberapa teknik, yaitu yang pertama teknik pembelajaran langsung, merupakan bentuk dalam dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru. Yang kedua adalah teknik pembelajaran kooperatif learning, adalah teknik pembelajaran yang menekankan kepada proses kerjasama dalam suatu kelompok yang biasanya terdiri atas 3-5 orang siswa untuk mempelajari suatu materi akademik dan yang spesifik sampai tuntas. Yang ketiga adalah teknik mengajar pemecahan masalah, adalah teknik mengajar yang dalam pelaksanaannya guru menggunakan cara pemecahan masalah. Yang keempat adalah teknik pembelajaran mengulang, merupakan teknik pembelajaran sederhana yang digunakan untuk sekedar membaca ulang materi tertentu dengan tujuan yang menghafal. Yang kelima adalah teknik pembelajaran elaborasi, adalah proses penambahan rincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna. Yang keenam adalah teknik elaborasi, membantu pemindahan informasi baru dari memori di otak yang bersifat jangka pendek ke jangka yang panjang dengan menciptakan hubungan dan gabungan antara informasi baru dengan yang pernah ada. Yang ketujuh adalah teknik pembelajaran organisasi, adalah langkah-langkah operasional yang dilakukan oleh guru untuk
perilaku belajar meningkatkan kebermaknaan, bahan-bahan baru dengan struktur pengorganisasian baru. Dan yang terakhir adalah pendekatan metode, strategi, dan model. Yang pertama adalah pendekatan. Pendekatan adalah suatu ancaman atau kebijaksanaan dalam memulai pengajaran suatu bidang studi yang memberikan arah dan corak kepada metode pengajaran dan didasarkan kepada asumsi yang berkaitan. Yang pertama adalah pendekatan komunikatif, merupakan pendekatan yang mengarahkan pembelajaran bahasa pada tujuan pembelajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Yang kedua adalah pendekatan inteligentif, merupakan pendekatan pembelajaran bahasa yang di dalam pelaksanaan memadukan berbagai keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang ketiga adalah pendekatan cara belajar siswa aktif, merupakan pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang berfokus keaktifan siswa dalam pembelajaran suatu materi. Yang selanjutnya adalah yang keempat adalah pendekatan kooperatif, merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang digunakan dengan cara mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil agar para siswa bekerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Yang kelima adalah pendekatan tujuan, merupakan pendekatan yang dalam pembelajaran yang dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar harus dipikirkan dan ditetapkan terlebih dahulu, ialah tujuan yang hendak dicapai. Yang keenam adalah pendekatan struktural, merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahasa sebagai seperangkat kaidah. Yang ketujuh adalah pendekatan konseptual, yaitu konsep pembelajaran yang membantu guru dalam mengikatkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Yang kedua adalah metode. Metode dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdapat beberapa metode, baik yang berpusat pada guru maupun yang berpusat pada siswa. Yang berpusat pada guru antara lain ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Metode yang berpusat pada siswa antara lain eksperimen, diskusi, kerja kelompok, sosiodrama, dan bermain peran. Yang ketiga adalah strategi. Ada beberapa jenis strategi yang digunakan oleh peserta didik yang memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung untuk belajar bahasa. Yang pertama adalah cognitive learning strategies. Yang kedua adalah meta-cognitive learning strategies. Yang ketiga adalah communication strategies. Yang keempat adalah social strategies. Yang keempat adalah model. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Beberapa model pembelajaran yang aktif antara lain problem based introduction. Yang kedua adalah numbers hearts together. Yang ketiga adalah word sport. Yang keempat adalah explicit intrusion. Yang kelima adalah complete sentence. Sekian presentasi atau penjelasan materi belajar dan pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.